It's been a long 6 years, a woman of three fears, integrity, faith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Jadi kami dari kelompok 2 akan membawakan sebuah materi yang memiliki tema perkembangan koloni-koloni Inggris di benua Australia, khususnya Queensland. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Aksa Irfanto, kemudian ada Gadis Dwi Ananda dan Sabari Risma Riani Lumban-Gaul. Baik, akan saya mulai dari pembentukan Queensland. Jadi pada tahun 1823, John Oxley ditugaskan oleh Gubernur New South Wales untuk melakukan penyelidikan ke arah utara. Ketika melakukan penyelidikan, Oxley berhasil menemukan daerah di Moreton Bay, di mulut sungai Brisbane. Selanjutnya pada tahun 1824, di daerah ini dibuka pemukiman, lalu disebut distrik Moreton Bay. Koloni ini dibuat dengan maksud untuk menempatkan narapidana terpisah dari penduduk bebas atau free settlers. Dan free settlers tidak diperkenankan untuk memasuki daerah tersebut. Di sini narapidana memang cocok ditempatkan di daerah tersebut karena di sana narapidana akan kesulitan untuk melarikan diri. Hal itu disebabkan karena di daerah ini hanya terdapat semak belukar dan hutan yang sangat lebat, sehingga apabila mereka melarikan diri, maka mereka harus memilih hidup dengan menahan lapar di hutan. Kemudian narapidana tersebut dipekerjakan untuk mempersiapkan tanah yang nantinya akan diolah oleh free settlers. Dan pada tahun 1827, seorang ahli botani dan penjelajah yang bernama Alan Cunningham membuka distrik di Daring Downs sebelah barat Brisbane di seberang Great Dividing Range. Daerah ini sangat cocok sekali untuk pengembangan peternakan biri-biri, sehingga para peternak biri-biri berusaha untuk mendapatkan izin dan pinjaman tanah dari pemerintah New South Wales. Kemudian daerah ini semakin meluas ke utara dan ke barat, sedangkan distrik Moreton Bay berkembang sangat lambat. Sampai tahun 1846, dalam wilayah sejauh 60 mil dari Brisbane, penduduknya hanya terdapat 1.600 orang. Sehingga untuk mempercepat perkembangan daerah ini, Dr. Lang, seorang pendeta dari Sydney, berusaha membawa 600 orang imigran dari Skotlandia ke daerah tersebut. Pada tahun 1851, jumlah penduduk di sana mencapai 9.000 orang. Kemudian dalam perkembangan para peternak, petani dan penduduk di kota distrik utara mulai memikirkan pemerintahan sendiri dan lepas dari New South Wales. Mereka ingin membentuk daerah yang ditata sendiri sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka sendiri. Pemisahan distrik ini juga menyangkut batas, karena semua pemerintah di Sydney menghendaki agar garis pemisah mengikuti garis lintang selatan 26 derajat. Yang kota-kotanya sekarang bernama Brisbane, Gympie, Roma, dan Charleville termasuk New South Wales. Sedangkan penduduk di distrik utara tidak menyetujui batas ini. Mereka menghendaki agar garis batas sejauh 30 derajat lintang selatan. Kemudian pada akhirnya, pemerintah Inggris menetapkan garis batas mengikuti garis lintang selatan 29 derajat. Dan bagian timur garis batas tersebut mengikuti aliran sungai dan lekukan pegunungan hingga ke pantai. Dan berdasarkan Australian Colonies Government Act pada tahun 1850, distrik Moreton Bay
menyebut dirinya sebagai Queensland. Dan sejak tahun 1859 berhak mengatur pemerintahannya yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Dwi Ananda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang perkembangan koloni Queensland. Setelah menjadi koloni tersendiri, Queensland mengalami banyak kemajuan. Hal ini didukung oleh kondisi dan kekayaan alamnya, misalnya seperti emas, timah, tembaga, batu-batu mulia, dan lainnya. Iklim yang tropis menyebabkan Queensland menghasilkan tanaman yaitu seperti kapas, gula, dan padi-padian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Dwi Ananda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang perkembangan koloni Queensland. Setelah menjadi koloni tersendiri, Queensland mengalami banyak kemajuan. Hal ini didukung oleh kondisi dan kekayaan alamnya, misalnya seperti emas, timah, tembaga, batu-batu mulia, dan lainnya. Iklim yang tropis menyebabkan Queensland menghasilkan tanaman yaitu seperti kapas, gula, dan padi-padian. Selain biaya produksi yang cukup tinggi, juga menyangkut masalah gula, karena pengusaha perkebunan tebu sukar mendapat tenaga kerja yang murah, sehingga mereka menggunakan tenaga kerja yang kanakas. Pengambilan tenaga kerja dari kanakas mengakibatkan permasalahan di dalam pemerintahan Queensland, karena tidak langsung terjadi perbudakan terselubung. Memiliki kemiripan dengan koloni-koloni lain, sejarah permuliaan Queensland merupakan kisah yang tidak terlalu cerah. Hubungan antara penduduk asli dengan masyarakat berkulit putih dibumbui oleh kepahitan dan keganasan. Penduduk asli Queensland nampaknya berbeda dari penduduk asli di daerah lain. Dari sejak dimulainya pemukiman di daerah ini sampai pada tahun 1870-an, sering terjadi pembunuhan terhadap tentara, surveyor, penjajahan, penduduk asli, dan penduduk biasa. Hal ini menandai adanya permusuhan yang berlangsung terus-menerus dan sekaligus menandai bahwa penduduk asli Queensland memiliki sifat yang agresif. Permusuhan ini mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk asli secara drastis. Mungkin itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabari Rismarian Numan Gaul. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pembentukan koloni Queensland. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif yang pertama, sejak berdirinya koloni ini secara mandiri, Queensland mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan ini didukung oleh sumber daya alam yang banyak tersedia di tanah Queensland, seperti emas, timah, tembaga, dan batu-batu mulia lainnya. Yang kedua, selain sumber daya alam yang melimpah, Queensland juga dianugerahi oleh keadaan alam yang sangat mendukung untuk perindustrian, seperti peternakan dan perkebunan. Terbukti dari jumlah hewan ternak seperti sapi, kuda, dan biri-biri yang semakin meningkat. Sedangkan iklim tropis Queensland banyak menghasilkan tanaman yang lebih baik dari daerah lain di Australia, seperti kapas, tebu, dan padi-padian. Yang ketiga, Inggris akhirnya dapat mengklaim daerah Irian Timur bagian Tenggara sebagai miliknya, yang kemudian dipegang oleh Queensland, sementara anggaran belanjanya ditanggung oleh koloni-koloni di Australia. Betapa pentingnya Irian ini bagi keamanan Australia. Terbukti pada saat Perang Pasifik, Irian menjadi tameng bagi Australia pada waktu menghadapi invasi Jepang dari arah utara. Pengalaman ini pula lah yang menyebabkan Australia senantiasa memperhatikan gejolak politik di Irian, termasuk di Irian Barat milik Indonesia. Kemudian dampak negatif pada pembentukan koloni Queensland.
Yang pertama, hubungan antara penduduk asli dengan masyarakat kulit putih tidaklah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya permusuhan yang berlangsung terus-menerus dan sekaligus menandai bahwa penduduk asli Queensland memiliki sifat yang agresif. Sesungguhnya permusuhan ini dimulai oleh rasa curiga dan kekhawatiran dari kedua belah pihak. Para pendatang yang tinggal di tanah Queensland takut kalau-kalau diserang oleh penduduk asli, lalu cenderung untuk mendahului membunuhnya. Sebaliknya, penduduk asli yang merasa terdesak dari daerah perburuannya melakukan tindakan pembalasan. Permusuhan antara masyarakat berkulit putih dengan penduduk asli ini lebih buruk lagi ketika orang-orang kulit putih menggunakan racun untuk membunuh penduduk asli. Permusuhan ini berakibat pada berkurangnya jumlah penduduk asli secara drastis di tanah Queensland. Dan di kemudian hari, keturunan orang kulit putih harus menerima tudingan bersalah dan bertanggung jawab atas tindakan yang tidak pernah dilakukannya, tetapi dilakukan oleh generasi pendahulunya. Yang kedua, yaitu masalah Kanakas Traffic, yaitu pengangkutan tenaga kerja murah dari penduduk asli Kepulauan Pasifik yang berakibat terjadinya perbudakan terselubung, di mana para pengusaha perkebunan sulit mendapatkan tenaga kerja yang murah, sehingga mereka mulai menggunakan tenaga kerja Kanakas, yaitu penduduk asli dari pulau-pulau di Pasifik. Kebutuhan akan tenaga kerja Kanakas ini menimbulkan tragedi bagi penduduk asli pulau-pulau di Pasifik, karena untuk mendapatkannya seringkali terjadi penculikan-penculikan. Mereka dijual kepada pemilik perkebunan. Secara teoritis, mereka dipekerjakan untuk waktu tertentu serta diberi gaji, dan sesudahnya mereka dikembalikan ke tempat asalnya. Namun dalam kenyataannya, seringkali mereka dipekerjakan selama masih mampu, dan apa yang mereka terima sebagai gaji hanyalah barang-barang sepele, seperti tembakau, pakaian kerja, manik-manik, dan pipa. Masalah Kanakas ini merupakan masalah yang pelik bagi pemerintahan Queensland. Pemerintah berusaha mengatur, bahkan kalau mungkin menghentikan pengangkatan Kanakas ke negeri itu. Kalau sampai hal itu terjadi, pemerintah akan kehilangan sebagian sumber dananya, dan dengan sendirinya sumber kesejahteraan Queensland pun akan berkurang. Bagi pemerintah, menghentikan Kanakas Traffic berarti kerugian material, sedangkan mengizinkannya berarti melanggar etika moral. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah sukar mengambil keputusan. Pemerintah hanya bisa mendesak agar setiap orang yang dipekerjakan dibayar dengan semestinya, disediakan perumahan, dan diberlakukan secara layak. Keadaan seperti ini berlangsung sampai akhir abad ke-19. Ketika Federasi Australia terbentuk, masalah pekerja ini diatur oleh pemerintah federal karena menyangkut kepentingan seluruh benua itu. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.